Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ina Palanbeda, kembali dalam informasi seputar Toli-Toli. Tahapan pilkada terus berjalan mulai dari rencana, rapat bersama instansi terkait, rapid test bagi penyelenggara pemilu, checklist pencocokan data sampai dengan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Toli-Toli yang dijadwalkan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020, semuanya berjalan dengan lancar. Tahapan pilkada terus berjalan, mulai dari rencana, rapat bersama instansi terkait, rapid test bagi penyelenggara pemilu, coklit pencocokan data pemilih, sampai dengan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Toli-Toli yang akan dijadwalkan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September tahun 2020, semua berjalan lancar. 3 hari yang dijadwalkan oleh KPU. Pendaftar yang mendatangi kantor KPU yang paling pertama adalah pasangan calon beramal. Sementara pasangan calon MDB dan pasangan calon amanah besar mendaftar pada hari berikutnya. Pendaftaran bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati sudah mulai digelar di Kabupaten Toli-Toli. 3 hari yang dijadwalkan oleh KPU, yaitu tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020, ada 3 pasang bakal calon pendaftar yang mendatangi kantor KPU Toli-Toli. Pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, yang mendaftar adalah pasangan calon beramal. Sementara pada hari Sabtu pagi, pasangan calon yang mendaftar adalah pasangan calon MDB dan disusul oleh pasangan calon dari amanah besar yang mendaftar seusai sholat lohor. Lukas Sarah, tim liputan Kominfo Toli-Toli melaporkan.
keamanan dan ketertiban pendaftar bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati di KPU Toli-Toli. Kepolisian menurunkan puluhan personil yang dibantu oleh TNI dan polisi Pamung Praja untuk berjaga-jaga di semua akses jalur masuk KPU Toli-Toli. Untuk memastikan keamanan dan ketertiban pendaftaran bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati di KPU Kabupaten Toli-Toli, kepolisian menurunkan puluhan personil dan dibantu oleh TNI dan polisi Pamung Praja untuk berjaga di semua akses jalur masuk kantor KPU Kabupaten Toli-Toli. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Bakti Kominfo akan menurunkan 103 bantuan BTS di Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Toli-Toli sendiri sebanyak 26 lokasi atau desa yang sudah disurvei oleh tim surveillance dari Bakti Kominfo yang nantinya akan menjadi dasar untuk pembangunan bantuan BTS tersebut. 7 dari Bakti Kominfo termasuk ketua timnya yang turun langsung di 26 desa didampingi oleh tim dari Kominfo Kabupaten Toli-Toli untuk melihat langsung lokasi atau desa yang telah diusulkan pada tahun 2018 dan 2019 yang lalu oleh Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lokasi yang diusulkan tersebut adalah benar-benar lokasi blank spot dan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sebagai realisasi upaya pemerintah pusat untuk program Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia mulai dari pinggiran, pemerintah pusat yaitu Kementerian Kominfo RI melalui Bakti Kominfo menggelar rapat diskusi yang dihadiri berbagai daerah di Indonesia. Rapat yang digelar di Jakarta Kuningan bulan Juli tahun 2018 yang lalu mengangkat tema Indonesia Merdeka Sinyal 2020. Rapat diskusi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Toli-Toli dan Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Kominfo Kabupaten Toli-Toli. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Bakti Kominfo akan menurunkan 103 bantuan di Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Toli-Toli sendiri, sebanyak 26 lokasi atau desa yang akan disurvei oleh tim surveillance dari Bakti Kominfo. Sebelum turun ke lokasi, Kadis Kominfo Toli-Toli mengadakan rapat terbatas untuk membentuk tim yang akan menyebar di 6 kecamatan. Kadis Kominfo sendiri turut ambil bagian dalam tim tersebut yang akan mengarah ke 3 desa kecamatan Lampasio. Sedangkan Sekretaris Kominfo memimpin timnya ke 1 desa kecamatan Dampal Selatan, 3 desa di kecamatan Dampal Utara, 1 desa di kecamatan Dondo. Sementara kecamatan Ogodede dengan wilayah blank spot terluas dipimpin oleh Kepala Bidang E-Government. Kepala Bidang Pengolahan dan Layanan Informasi Publik memimpin timnya ke 3 desa di kecamatan Toli-Toli Utara. Kecamatan Basidondo sendiri dibawa langsung oleh Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Komunikasi Publik. Tim Liputan Kominfo Toli-Toli melaporkan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh tim gabungan untuk menjangkau wilayah atau desa yang susah dijangkau dengan kendaraan roda 4. Cara alternatif adalah menggunakan roda 2 dan perahu untuk menjangkau pulau-pulau yang masuk dalam daftar bantuan tersebut. Tidak semua lokasi yang dikunjungi bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4. Cara alternatif adalah menggunakan roda 2 dan perahu untuk menjangkau pulau-pulau yang masuk dalam daftar bantuan. Goyang. Lompat, Kang.
Tidak tahu di mana ini, guys. Sudah. Makanya langsung saja ini. Kita cek kan. Syarat yang harus dipenuhi oleh desa untuk mendapatkan bantuan tersebut, yaitu lokasi yang berukuran 400 meter persegi dan harus dihibahkan ke pemerintah daerah. Selain tanah lokasi yang dihibahkan, syarat yang paling penting adalah desa yang belum terdapat jaringan seluler. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk pembangunan bantuan BTS dari Kementerian Kominfo, yaitu lokasi yang berukuran 400 meter persegi dan harus dihibahkan ke pemerintah daerah. Selain tanah lokasi yang dihibahkan, syarat yang sangat penting adalah desa yang belum ada jaringan seluler. Titik kedua, semoga bisa sesuai titiknya. Oke, standby. Selain BTS di setiap desa blank spot, akan ada juga bantuan berupa pemasangan akses internet berbasis VSAT di setiap desa. Hal ini diharapkan bisa membantu desa dalam laporan sistem online dan masyarakat untuk mengakses berita-berita penting, terutama bagi siswa-siswi untuk belajar daring. Selain BTS di 26 desa yang disurvei, rencana ada juga bantuan berupa pemasangan akses internet via satelit atau VSAT. Hal ini diharapkan bisa membantu desa dalam laporan sistem online dan masyarakat untuk mengakses berita-berita penting, terutama bagi siswa-siswa untuk belajar online. Apakah semua desa yang disurvei sudah pasti mendapatkan bantuan tersebut? Tentu bisa saja berubah tergantung dari hasil survei yang dilakukan oleh tim dari Bakti Kominfo yang didampingi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli. Berikut penjelasan dari Ketua Tim dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli. Kita ke Toli-Toli, salah satunya kita yang paling pertama adalah terkait dengan masalah BTS, kedua masalah tulisan. Nah, lebih ke prioritas kesisnya dulu ya, pra sebelum BTS itu berdiri. Nah, nanti berdasarkan daripada hasil yang sudah masuk data ke kami di pusat, makanya kita lakukan verifikasi terkait dengan kelayakan daripada lokasi tersebut, aksesnya seperti apa, kondisinya, ada apa sudah di sana, fasilitas komunikasi kan gitu. Apakah memang itu memenuhi standar ataupun memang harus ada pergeseran dari lokasi atau kandidat lokasi yang pertama sudah ditentukan di desa tersebut. Misalnya sudah, kalau memang itu sudah standar, kita nggak lakukan proses relokasi atau pindah ke desa yang lainnya. Nah, tapi kalau memang berdasarkan tetap kita koordinasi dengan Kominfo Kabupaten ya, kalau memang itu perlu digeser ya nanti kita aturkan untuk pergeseran lokasi. Jadi target kita memang untuk di Toli-Toli sendiri itu kita memang ada beberapa kecamatan yang enam kecamatan, terus untuk desanya sendiri kita ada sekitar 26 desa. Insya Allah ini karena dari selatan sampai utara udah ya, jadi mungkin ya bisa kita prosentasekan ya sekitar 80 atau 85% lah sudah ini. Ambil contoh kayak OGDD ini, kita tahun ini insya Allah ini ada sekitar 7-8 ya, dan titik sampai di Kabetan Pak, itu mulai dari Buga ya, Batuilo, Kamalu, Muara Besar ya, Labuan Lobo, Sambujan, Pulias, Kabetan ya, itu
Ya insya Allah sudah. Jadi mungkin sekitar 80 atau 85% sudah insya Allah terlayani. Ya. Ya, dari situ itu masuk ke set ini ya, set Sultan untuk di baktinya. Mungkin itu sih gambaran kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan di sini. Mudah-mudahan juga lancar. Jadi kan dulu untuk surat edukasi pasti masyarakat yang sudah mengetahui rencana di desanya akan dibangunkan tower, menunggu kapan kira-kira bisa masyarakat langsung bisa menikmati simbol. Oke, berarti kita coba setelah tahapan sistem clear, berarti nanti ada verifikasi untuk data. Itu biasanya kalau di telekomunikasi kita visitas ya untuk legal dari dokumen-dokumen. Ketika itu nanti clear, sebenarnya dari pemerintah pusat itu secepatnya. Iya, ini tentunya apa namanya, insya Allah ya akhir tahun ini kita bisa sudah menikmati lah ya. Sebenarnya masuk ke dalam anggaran tahun 2020. Nah, mudah-mudahan proses yang sudah kita lalui bertahap ini, tahap demi tahap kita lalui, ya mudah-mudahan di semester 2020 ini segera action untuk infrastrukturnya. Insya Allah tahun ini juga akan Desember itu bisa. Dengan fasilitas yang ada nanti ini, Pak, masyarakat kira akan menikmati fasilitas apa dari penyediaan tower yang akan mencari bangun komitmen. Untuk fasilitasnya ya tentunya salah satunya adalah berhubungan dengan apa ya, telekomunikasi ya, yang tadinya nggak ada sinyal masih geser dikit hilang, geser dikit hilang, mungkin sinyal lebih stabil seperti itu. Untuk penyebaran sinyal juga akan lebih range radiusnya juga lebih jauh, masih luas. Di samping itu nanti kan di kecamatan Gunung Desa itu bisa menikmati bisa untuk fasilitas Untuk internet ya. Nah ini insya Allah ini akan tersebar di 6 kecamatan dengan 26 titik. Jadi dari Dampal Selatan sampai Toli-Toli Utara, insya Allah ini daerah blank spot ini. Biasanya kita pasangkan di area fasilitas umum ya. Bisa salah satu contohnya di puskesmas, di sekolahan, ataupun di kantor desa. Itu seperti itu, tergantung daripada human ya, manusianya itu people-nya di mana, lebih berkelompoknya di mana, sehingga sentral-sentral itu, apalagi dengan tuntutan sekarang kan mau nggak mau perkembangan zaman dunia telekomunikasi harus masuk ke dalam pelosok desa, karena untuk mengejar ya salah satu contohnya di desa pun sudah dituntut dengan laporan yang online. Nah sekarang ini kan online. Nah makanya mudah-mudahan dengan berjalannya ini step by step, tahapan demi tahapan bisa lalui, kita bersama-sama dari pusat bergandengan dengan tindakan dari daerah, didukung dengan pemerintah desa, kecamatan, kemudian semuanya berjalan lancar. Tadi kan seperti juga Pak Haris singgung masih ada dokter warga yang mungkin juga masih eksportir, bagaimana juga nanti Kominfo bisa menyikapi. Oke, dari hasil diskusi dengan Pak Kadis tadi, paling tidak kita sudah punya input atau masukan, ini sudah disampaikan gambaran bahwa di Toli-Toli memang masih banyak area-area yang blank spot. Toli-Toli ini betul-betul banyak daerah blank spot ya. Ada pulau yang berpenghuni, ada yang tidak. Nah itu biasanya memang nanti dari inputan tersebut atau masukan-masukan tersebut itu kita akan verifikasi juga sertifikasi untuk plan di tahapan-tahapan selanjutnya. Setelah memang target yang sudah kita jalani ini clear, pasti akan kejangkau seperti ini. Salah satu contoh, jangankan kita di Toli-Toli, di Papua dengan akses yang hanya pesawat kecil saja, ini harus di situ harus terpenuhi untuk fasilitas telekomunikasi. Mungkin di pulau yang ada di Toli-Toli itu bisa juga nanti ke depannya juga akan seperti ini. Yang jelas tujuannya adalah penyebaran daripada telekomunikasi ini biar menyeluruh. Terima kasih.
Untuk ini 26 setengah sendiri datanya apakah jumlah penduduknya itu berapa kabupaten ya? Untuk Sulteng sendiri kita ada beberapa kabupaten, mungkin hampir semua kabupaten di Sulteng ya, tapi untuk secara general titiknya ataupun general setnya itu kita ada 103 titik terbagi dalam beberapa kabupaten untuk sementara yang kita lakukan saat ini. Terlepas nanti misalnya ternyata nextnya di beberapa bulan lagi ada perubahan, bisa juga terjadi gitu. Karena ini dinamis ya, Bakti juga dinamis. Ketika itu memang perlu dan urgent sekali di pusat, ya segan-segan langsung turun juga ke lapangan. Yang terakhir, ini kan juga perlu dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat yang akan jadi tujuan dari penempatan satu masyarakat bisa mensupport supaya bisa lancar dan dimanfaatkan secara maksimal. Ya, yang jelas kalau support dari pemerintah desa ini lebih ke aktif ya, lebih ke peran aktif dalam artian pemerintah desa maupun kecamatan dalam peran aktif mungkin difasilitasi oleh dinas Kominfo di kabupaten. Ya, harapan saya kepada pemerintah desa, kecamatan maupun Pemda, ya ini adalah bantuan yang cukup menurut saya sangat luar biasa ya. Karena tidak gampang ini untuk bisa mendapatkan tower seperti ini yang begitu banyak. Tentu harapannya yang pertama, mari kita jaga semua keamanan daripada tower ini, karena ini alat komunikasi itu sangat peka ya. Nah, ini tentu tolong saling menjaga ya. Jangan sampai bantuan ini sia-sia gitu ya, apalagi kita sampai merusaknya dan sebagainya. Mungkin macam-macam ya problem atau persoalannya. Kadang ada tower sudah berdiri, tapi towernya yang ada tower tapi nggak bergerak, sinyal pun nggak ada perubahan segala macam. Nah dari situ mereka kan juga harus aktif. Nah itu harapannya juga masyarakat juga lebih aktif terkait dengan program-program yang ada di pemerintah, paling tidak space. Dibutuhkan pemahaman bersama tentang maintenance-nya ini ya, terutama kecamatan maupun siapapun yang memakai ini ya, bisa kita untuk bagaimana saling menjaga ya, terusnya Pemda ya untuk menyediakan dana ya atau budget khusus ya untuk dalam hal pemeliharaan daripada bantuan-bantuan ini ya. Sudah disampaikan mungkin sebelumnya oleh dinas terkait Kominfo sendiri, di situ ya harus proaktif aja lah pemerintah dengan pemerintah kabupaten terkait dengan komunikasi. Desa mana saja yang sudah disurvei oleh tim? Berikut liputannya sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Ina Palanbeda bersama dengan kerabat kerja mohon undur diri. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Kita bisa, kita mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 26 desa yang sudah disurvei adalah 1 desa di Dampal Selatan, 3 desa di Kecamatan Dampal Utara, 1 desa di Kecamatan Dondo, 6 desa di Kecamatan Basidondo, 8 desa di Kecamatan Ogodeide, 3 desa di Kecamatan Lampasio, 1 desa di Kecamatan Bolan, dan 3 desa di Kecamatan Toli-Toli Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di salah satu titik pembangunan BTS Bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang berada di Desa Gio. Desa Gio merupakan salah satu desa yang menjadi penerima dari bantuan tersebut lewat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli. Dan ini adalah tempat atau titik rencana pembangunan BTS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya Lukas Sarah bersama tim liputan Kominfo Toli-Toli melaporkan.